dalam keyakinan orang Islam, mereka menjadikan Nabi itu hanya sebagai wasilah mereka. Kemudian dalam satu kesempatan baginda Rasulullah SAW, kita tahu di perang, di salah satu peperangan, ini supaya bisa tanya, di dalam salah satu peperangan, Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal, mati syahid. Di perang apa itu? Nah, baru tahun-tahun kemarin kita cerita. Karena kalau saya bilang tahun kemarin, orang langsung tahu Ghazwah Uhud. Kalau saya bilang 2 tahun yang kemarin, orang langsung tahu perang Badar. Baru tahun-tahun kemarin kita cerita. Nah, kira-kira perang apa tuh? Sayyidina Hamzah meninggal di perang Badar. Nah, perang Khandaq, ayo. Hunain, semua perang sebutin. Perang Uhud. Sayyidina Hamzah meninggal di perang Uhud. Pada saat Sayyidina Hamzah meninggal dunia, Rasulullah melihat hal yang luar biasa, membuat baginda Rasulullah sangat sedih. Pertama, meninggalnya Sayyidina Hamzah ini dalam keadaan disayat-sayat oleh orang-orang jahiliyah. Nah, ini yang membuat Rasulullah sangat sedih. Kedua, Sayyidina Hamzah ini adalah paman yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yang selalu membela Nabi Muhammad SAW. Kita tahu masuk Islamnya Sayyidina Hamzah ini karena fanatik dan cintanya dia dengan Rasulullah SAW. Pada saat Sayyidina Hamzah belum masuk Islam, dia dengar Nabi diganggu, dia datangi Abu Jahal. Lagi-lagi Abu Jahal. Abu Jahal yang mengganggu Nabi, dia cela Nabi, dia caci Nabi, dan Nabi tidak menjawab karena Nabi anggap ini orang bodoh. Jadi Nabi tidak membalas, bukan karena Nabi takut. Nanti kita akan menceritakan keberanian Rasulullah SAW di kesempatan yang lain, karena ada beberapa cerita yang menggambarkan bagaimana Rasulullah tanpa dukungan sekalipun Rasulullah tetap berani kepada siapa saja yang ada di kota Mekah itu. Jadi pada saat Rasulullah dicaci oleh Abu Jahal, dimaki oleh Abu Jahal, Nabi mendiamkan karena menganggap Abu Jahal ini orang bodoh. Didiamkan oleh Rasulullah. Subhanallah, didengar oleh seseorang yang kebetulan rumahnya ini merupakan rute lewatnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini setiap hari kan berburu hewan. Jadi setiap hari ada rute-rute yang beliau lewati. Nah, di antara rute beliau adalah tempat di mana Rasulullah dimaki tadi. Pada saat beliau pulang melewati tempat yang di situ dimaki baginda Rasulullah, di-stop oleh ada orang di situ. Dia bilang, "Kalau seandainya kau mendengar apa yang diucapkan Abu Jahal terhadap keponakanmu, maka kau pasti tidak akan berburu hari ini." Siapa yang mencaci? Abu Jahal. Di mana sekarang dia? Langsung dicari oleh Sayyidina Hamzah. Dia langsung pergi ke sekitar Ka'bah karena Abu Jahal ini punya majelis. Majelisnya di dekat Ka'bah. Dia pintar milih majelisnya di dekat Ka'bah biar orang-orang ngelihat. Dia itu orang yang megang Masjidil Haram. Nah, dia majelisnya di dekat Ka'bah. Sama pembesar-pembesar Quraisy. Didatangi oleh Sayyidina Hamzah sendirian. Dia bawa panah untuk berburu, dia buka karena dia sudah mendengar. Dia langsung tanya ke Abu Jahal, klarifikasi. "Benar kau tadi mencaci maki keponakanmu?" Kata Abu Jahal, "Iya benar." Tak pakai ngomong lagi, tak pakai macam orang nak kelahi. "Yuk kelayo," tak pakai ngajak-ngajak dulu, langsung dia pukul kepalanya sampai nyucur darah. Kepala Abu Jahal bercucuran darah, dan Abu Jahal membiarkan karena ngeri juga ini, kata dia ngelawan Sayyidina Hamzah. Yang lain mau ngikut ngeroyok, kata Abu Jahal, "Jangan. Ini keluarga orang ini kalau lah marah semua, kita bisa habis juga di sini." Jadi akhirnya udah biar saya yang salah, kata Abu Jahal. "Memang tadi saya maki-maki keponakannya." Kata Sayyidina Hamzah, "Kau mencaci keponakanku, berani mencacinya sedangkan aku berada di dalam agamanya." Padahal Sayyidina Hamzah belum masuk Islam. Nah, tapi untuk apa? Untuk memberi efek jera kepada Abu Jahal supaya dia tidak lagi mengganggu Rasulullah, karena dia tahu Abu Jahal ini mengganggu Nabi karena Nabi berdakwah mengajak agama Islam. Nah, supaya Abu Jahal tidak lagi mengganggu Nabi, dia katakan, "Perlu kau ketahui, aku sudah berada di dalam agamanya Muhammad." Supaya dia tidak berani lagi mengganggu Rasulullah SAW. Dan kemudian Sayyidina Hamzah langsung mendatangi Rasulullah, bersyahadat dan masuk ke dalam agama Islam. Ini awal cerita
masuk Islamnya Sayyidina Hamzah. Sehingga Rasulullah sangat cinta kepada Sayyidina Hamzah. Dari sejak beliau masuk Islam, beliau adalah pembela Rasulullah SAW. Di semua peperangan beliau hadir. Maka pada saat perang Uhud, diceritakan kemarin, Sayyidina Hamzah ini bawa pedang, kalau perang 8 pedang. Karena dari saking kuatnya Sayyidina Hamzah itu, tidak jarang pedangnya patah pada saat perang. Jadi bawa pedang 8 perang. Kita bawa sekok pedang lah tersalah-salar. Bawa sekok pedang, perang seharian. Ini 8 pedang dia bawa. Kemudian dia berperang. Dikatakan di perang Uhud beliau membunuh 30 orang. Di perang Uhud. Bagaimana Rasulullah tidak bangga dengan Sayyidina Hamzah? Di perang Uhud beliau membunuh 30 orang. Pada saat yang ke-31, selesai membunuh yang 31, Wahsy melemparkan tombaknya ke arah atas pusar baginda Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian Sayyidina Hamzah meninggal. Kata Wahsy, dari saking takutnya Wahsy ini dengan Sayyidina Hamzah, dia bilang, aku dari jauh itu takut mau nombak Sayyidina Hamzah ini. Dan dia bilang, aku mencari kapan dia ini lengah. Sampai Sayyidina Hamzah sudah bunuh 31 orang, baru aku mendapatkan selah untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Baru kata dia, aku mendapatkan Sayyidina Hamzah itu dalam keadaan agak lengah, dan aku tombak. Pada saat aku melemparkan tombak dan tertancap di perut beliau, itu Hamzah langsung melotot ke arahku dan masih mau ngejar aku. Dan aku pun berlari, kata Wahsy. Jadi Sayyidina Hamzah ini pada saat sudah tombaknya nancap di perut, beliau itu masih jalan untuk mengejar yang ngelempar tombak. Tapi beliau sudah keburu meninggal dunia, mati syahid, dan diberi gelar Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat Rasulullah melihat Sayyidina Hamzah meninggal dunia dan kemudian disayat-sayat badan beliau, kemudian dibedah dada beliau dan hati beliau dimakan. Namun Allah tidak mengizinkan hati Sayyidina Hamzah masuk ke dalam perut orang tersebut, sehingga dia pun memuntahkannya. Dan Rasulullah setelah melihat Sayyidina Hamzah dalam keadaan seperti ini, Rasulullah pun yang langsung menyolatkan Sayyidina Hamzah. Nah, ini mungkin untuk Sayyidina Hamzah ini Rasulullah menyolatkan dengan sholat jenazah yang tidak seperti biasa. Kalau sholat jenazah kita tahunya berapa takbir? 4 takbir. Untuk Sayyidina Hamzah 70 takbir. Dari cintanya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Hamzah, 70 takbir untuk Sayyidina Hamzah. Kemudian apa yang diucapkan Nabi? Ya Hamzah ya amma Rasulillah. Wahai Hamzah paman Rasulullah. Wahai Hamzah asadullah wa asada rasulihi. Singanya Allah dan singa Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Hamzah ya fa'ilal khairat. Wahai Hamzah, orang yang melakukan kebajikan. Wahai Hamzah, ya kashifal kurubat. Wahai Hamzah, orang yang menghilangkan kesusahan. Yang menghilangkan kesusahan Allah apa Hamzah? Pada hakikatnya Allah apa Hamzah? Allah. Tapi Nabi memanggil Sayyidina Hamzah dengan panggilan wahai Hamzah yang menghilangkan kesusahan, kashiful kurubat. Nah, ini kalau kita bilang yang menghilangkan kesusahan itu hanya Allah, lalu bagaimana dengan lafaz baginda Rasulullah SAW? Nah, ini tentunya kalau mereka tahu yang mengucapkan Nabi, maka mereka tidak berani mengatakan kata-kata syirik. Karena Nabi tidak mungkin memaksudkan Sayyidina Hamzah adalah Tuhan. Tapi Nabi memaksudkan bahwa Sayyidina Hamzah ini menjadi penyebab hilangnya kesusahan, hilangnya kesulitan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh orang Islam pada saat mereka menyatakan kalimat-kalimat yang zohirnya seperti menyamakan derajat manusia dengan derajat Tuhan, dengan derajat Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah fungsinya kita belajar. Faidahnya kita memperdalam bahasa Arab. Memperdalam, mengkaji hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Karena banyak orang yang mengira ketika kita bertawasul, ketika kita menyebutkan kalimat-kalimat yang
di dalam kalimat tersebut seakan kita mensifati makhluk seperti sifatnya Khalik. Itu ada orang-orang yang langsung menuduh bahwa dia ini sudah melakukan kesyirikan. Padahal kalau kita tahu ini orang Islam menyebutkan satu sifat kepada makhluk yang zohirnya seperti sifat Khalik, maka kita langsung tahu ini orang Islam. Di dalam keyakinan dia, pastilah yang dia maksud adalah orang yang menjadi penyebab hilangnya suatu kesusahan atau sampainya suatu hajat. Nah, ini yang harus kita ketahui, karena banyak daripada orang-orang yang pemikiran dan pemahamannya sempit langsung mengatakan ini syirik, oh ini bid'ah, dengan kalimat-kalimat seperti ini tadi. Dan kita tadi sudah baca, sahabat-sahabat sendiri, bahkan Rasulullah mensifati Sayyidina Hamzah seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau yang bicara sahabat, yang bicara Rasulullah, kita langsung tahu Nabi tidak menganggap Sayyidina Hamzah sebagai Tuhan. Begitu juga para sahabat tidak menganggap Nabi sebagai Tuhan, tapi mereka menjadikan Rasulullah sebagai penyebab atau wasilah atau perantara untuk dikabulkan dan disampaikan hajat-hajat mereka. Wallahu taala a'lam bishawab.